Pada Romo Bono, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Vero. Kita akan bersama-sama belajar tentang discernment dan pengenalan diri. Discernment itu pembedaan roh untuk mengetahui kehendak Tuhan. Dan pengenalan diri justru dengan discernment kita lebih mengenal diri kita. Sekaligus juga ketika kita mengenal diri, kita bisa mengambil keputusan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang akan kita coba renungkan pada malam hari ini. Kita mulai dengan ungkapan-ungkapan yang ada, yang tertulis, yang pernah kita dengar. Within you there is a stillness and a sanctuary to which you can retreat at any time and be yourself. Ini dari Herman Hesse. Di dalam diri Anda ada ketenangan, ada tempat suci, di mana Anda bisa masuk ke dalamnya kapan saja dan menjadi diri Anda sendiri. Maka di dalam diri kita itu ada tempat itu. Always be yourself. At the end of the day, that's all you have really got. When you strip everything down, that's all you've got. So always be yourself. Selalu menjadi diri kita sendiri, itu yang terpenting. Karena di akhir hari, itulah yang Anda dan saya dapatkan, yaitu diri kita sendiri. Ketika kita melepaskan apapun yang melekat dalam diri kita, yang kita dapat ya diri kita sendiri. Mengenal diri itu berarti masuk ke dalam diri dan menyadari proses batin yang terjadi. Nah, itu yang penting. Kita menyadari proses batin yang terjadi di dalam diri kita. Melalui keheningan dan kesadaran kita sampai pada pengenalan diri yang sebenarnya. Dan disitulah letak kedamaian. Di situ juga kita bisa mendengarkan roh yang berbisik dan membimbing kita. Mengenal diri itu berarti membiarkan Tuhan masuk, mempersilahkan Tuhan masuk di dalam diri kita. Sebetulnya Tuhan sudah ada di sana sejak semula, karena Tuhan itu ada dari awal sampai akhir, ada di mana-mana, itu juga termasuk ada di dalam diri kita. Tinggal kita menyadarinya. Nah, itu persoalannya adalah kita sering tidak menyadari bahwa Tuhan ada di dalam diri kita. Maka kesadaran merupakan kunci untuk mengenal diri kita yang sebenarnya. Dari kesadaran itu, kita mengenal diri, nantinya kita kemudian akan mengenali apa yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Dan itulah discernment. Ya. Maka kita perlu menyadari tubuh. Kita seringkali tidak menyadari tubuh kita. Menyadari tubuh kita, kemudian memperoleh ketenangan, menerima diri kita, menerima tubuh kita apa adanya, itu juga penting. Menyadari tubuh berarti menjaga jarak dari tubuh kita. Maksud saya begini, saya itu bisa sadar akan tubuh saya. Sesuatu yang saya sadari itu berarti tidak identik. Maksud saya, kalau saya ada menyadari tentang adanya tanaman, berarti saya dengan tanaman itu tidak jadi satu karena saya ada jaraknya. Saya sadar akan sadar akan tumbuhan atau tanaman itu. Nah, kalau saya menyadari tubuh saya juga berarti bukan tubuh saya, karena saya menyadari tubuh itu. Nah, itu. Saya tidak sama persis dengan tubuh saya. Saya bisa menyadari tubuh saya, tetapi saya lebih besar dari tubuh saya. Saya tidak sama persis, karena saya bisa sadar. Saya bisa menyadari sesuatu kalau dia itu tidak sama dengan diri saya. Gitu. Demikian juga menyadari pikiran. Menyadari pikiran itu berarti berjarak dengan pikiran. Saya bisa sadar, saya tidak sama dengan pikiran saya. Yang ruwet itu pikiran saya, bukan saya. Pikiran saya bisa ruwet, saya tidak ruwet bisa. Gitu. Menyadari pikiran yang ruwet juga bisa. Menyadari pikiran yang tenang juga bisa.
sadar akan sesuatu, termasuk pikiran. Saya bisa menata pikiran saya. Berarti pikiran saya bukan saya, karena saya bisa menatanya. Yang bisa saya tata ya bukan saya. Tapi saya juga bisa mengabaikannya. Kalau ruwet-ruwet, udahlah tinggal tidur saja. Nah, itu bisa. Artinya pikiran itu ada di sana, ada di dalam diri kita, tetapi bukan saya, tidak sama seperti diri kita. Pikiran itu silih berganti, dan kemudian kadang-kadang ruwet, kadang-kadang tenang, kadang-kadang sederhana, kadang-kadang ribet, tetapi bisa ganti. Pikiran itu bisa ganti-ganti. Sedangkan kesadaran itu seperti langit yang tetap. Kalau pikiran seperti awan, kesadaran seperti langit yang selalu ada di sana. Dan itu selalu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu ada, dan kalau kesadaran kita selalu ada, berarti Tuhan juga selalu ada di dalam kesadaran kita. Nah, itu yang penting. Kemudian perasaan juga bisa kita sadari. Oh, saya lagi marah. Oh, saya lagi tersinggung. Oh, saya lagi kurang bahagia. Oh, saya lagi sedang bad mood. Saya bisa menyadari perasaan saya. Perasaan itu berkaitan dengan badan dan pikiran saya. Saya sendiri bebas, lega, tenang, damai. Ya. Karena saya bisa melepaskan perasaan saya, bisa. Yang membuat galau itu pikiran. Ya. Perasaan itu melekat pada tubuh. Kalau tubuh lagi sehat, pikiran lagi tenang, saya merasa nyaman. Kalau pikirannya lagi muyek, kalau badannya lagi kurang sehat, saya merasa tidak nyaman. Dan tubuh dan pikiran dan perasaan itu saling berkaitan. Tapi kalau kita bisa melepaskan semuanya itu, maka saya akan bertemu dengan diri saya yang sebenarnya, yang terbebas dari semua beban itu. Saya itu bisa di belakang perasaan saya dengan menyadarinya. Saya bisa berada di belakang pikiran saya bisa menyadarinya. Maka sebetulnya saya terpisah dari perasaan, dari pikiran, itu terpisah. Yang pikiran dan perasaan berubah-ubah, sayanya tetap terus. Nah, di situ yang penting. Nanti dengan menyadari perasaan, badan, dan pikiran, kita juga kemudian bisa mengenali apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi kalau lagi emosi, tidak sadar, kita sulit untuk mengenali Tuhan. Nah, meditasi itu berarti menyadari diri kita yang sebenarnya. Atau doa hening lah ya. Caranya dengan melepaskan yang bukan saya. Perasaan-perasaan itu bisa dilepaskan, dilepas dulu, saya mau tenang dulu. Kalau lagi tidak nyaman, kalau lagi tidak senang, biar nanti saya tenang dulu, sekarang saya mau berdoa. Itu bisa. Saya lagi galau, tapi nanti saja, saya biarkan saja, saya mau tenang dulu. Itu bisa. Demikian juga pikiran-pikiran kita bisa lepaskan dulu pada waktu mau berdoa. Kalau misalnya mau rekoleksi, misalnya, udah pikiran-pikiran ditinggal dulu, sekarang kita mau rekoleksi, mau berdoa. Nah, pikiran juga bisa kita tinggalkan, kita bisa lepaskan. Badan pun bisa kita lepaskan. Dalam arti, udah badan tidak usah dipikir, tidak usah dirasa-rasa. Saya mau fokus bersama Tuhan saja, itu bisa. Nah, itu berarti bahwa saya sadar akan badan saya melampaui badan saya berarti. Kalau saya sadar akan perasaan, berarti saya melampaui perasaan saya. Kalau saya sadar akan pikiran saya, berarti saya melampaui pikiran saya. Dan sebetulnya memang benar, saya selalu tetap, saya selalu ada, misalnya 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun dan dengan sekarang sama. Yang berubah ya pikirannya, yang berubah perasaannya, yang berubah badannya, rambutnya. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu rambut saya masih hitam, sekarang sudah tidak hitam. Tapi sayanya sama. Saya 10 tahun yang lalu ya tetap saya, bukan orang lain gitu. 20 tahun yang lalu juga sama. Saya tetap saya. Yang berubah ya badan saya, pikiran saya, perasaan saya, bukan sayanya, saya tetap saja. Itu maksudnya, supaya kita bisa menjaga jarak. Nah, saya sadar, itu berarti saya menyadari keadaan saya. Saya bukan masa lalu saya, masa lalu sudah lewat. Saya juga bukan masa depan saya. Saya adalah kesadaran yang selalu sekarang. Kalau saya sadar, itu berarti saya sadar saya sedang bicara dengan ibu-ibu, bapak-bapak di dalam kelompok LPF. Nah, sekarang ini. Masa lalu sudah berlalu, masa depan belum datang. Sekaranglah yang ada.
Maka mari kita menyadari diri kita keadaan sekarang ini, di sini, tidak sedang menunggu sesuatu, tidak mengharapkan sesuatu. Hanya sadar saja, bukan tubuh, bukan perasaan, dan bukan pikiran. Saya sebagai kesadaran berdiri di belakang pikiran dan perasaan saya. Tapi untuk seperti ini mungkin kita harus mencobanya. Jadi masing-masing mari kita mencoba. Kita duduk tenang dan menyadari bahwa saya hadir sekarang ini di dalam komunitas LPF. Dan sekarang saya hadir saat ini juga. Saya sadar mungkin saya lagi agak ngantuk sedikit. Mungkin saya lelah. Mungkin saya sedang memikirkan sesuatu, sadari saja. Saya tidak sedang menunggu sesuatu, tetapi sekarang saya juga sedang mau menyadari saja. Nah, ini perlu sadar akan tubuh, perasaan, dan pikiran. Dan saya berdiri di belakang itu semuanya. Saya sadar bahwa saya lebih dari sekedar badan saya. Saya lebih dari sekedar perasaan saya. Saya lebih dari pikiran-pikiran saya. Saya tidak bertambah tua, tidak berubah. Yang berubah itu badan saya, yang tambah tua itu badan saya. Saya merupakan kesadaran yang sangat luas, lega, dan bisa menampung apa saja. Saya tidak sedang menjadi apa-apa, karena yang berubah itu adalah badan, pikiran, dan perasaan. Saya adalah kesadaran saja yang selalu ada di sana, selalu tenang, selalu damai bersama Tuhan, tanpa bentuk, tanpa batas, tanpa usia. Ya. Itulah diri kita yang sebenarnya. Saya utuh, ya, tidak bergerak, tanpa batas, lega, luas, sempurna. Saya juga tanpa beban. Yang terbebani itu pikiran saya. Kalau pikiran saya bisa saya taruh, saya bebas. Nah, pikiran, perasaan itu bisa berubah-ubah. Yang semula senang bisa susah, yang susah bisa senang, berganti-ganti. Bisa hilang juga, pikiran juga bisa saya lupa. Apa yang tadi saya pikirkan saya sudah lupa. Tetapi sayanya masih ada di situ. Nah, karena itu kesadaran itu seperti langit yang tenang, yang luas, yang utuh, yang sempurna. Saya adalah kesadaran yang berdiri di belakang pikiran dan perasaan saya. Saya cukup mengamati saja. Pikiran bisa saya amati, berubah-ubah. Perasaan bisa saya amati, perasaan berubah-ubah. Dan kita bisa tidak usah campur tangan. Ada perasaan galau, ya udah diamati saja. Kita tetap tenang. Bisa. Kita tidak terlibat dengan pikiran yang rumit. Bisa. Kalau bisa seperti itu, kita bisa tenang terus. Kita bisa damai terus. Dan ketika kita tenang, kita damai, kita bisa tahu kehendak Tuhan itu yang mana. Itulah discernment. Jadi kita lebih tenang, melihat dari jarak yang agak berjarak. Kalau terlalu mepet nggak bisa. Saya adalah kesadaran yang tanpa batas. Tidak dibatasi oleh tubuh, oleh pikiran, oleh perasaan, oleh ruang dan waktu. Saya adalah kelegaan yang luas tanpa batas, utuh dan sempurna. Saya satu dengan yang lain, karena berupa kesadaran yang tanpa batas, yang lain juga kesadaran tanpa batas, sebenarnya kita satu. Dan karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa hendaklah kalian menjadi satu. Berbagai-bagai macam anggota tetapi satu tubuh. Terutama dengan Tuhan yang tanpa batas, utuh, penuh, dan sempurna. Saya adalah roh yang memang dihembuskan Tuhan pada waktu Tuhan menciptakan. Karena itu saya sejati adalah roh yang berasal dari Tuhan sendiri, yang selalu bersama dengan Tuhan dalam kedamaian, dalam kasih. Meskipun pikiran ruwet, kita bisa ambil jarak. Bahkan pikiran itu bisa kita katakan, sudah kamu tidak usah pusing. Kamu pusing saja, saya tidak mau pusing bersamamu. Itu bisa, karena saya adalah kesadaran yang murni yang selalu bersama dengan Tuhan. Kalau kita bisa seperti itu, kita kemudian bisa mengenali kehendak Tuhan. Nah, cara mengenali kehendak Tuhan adalah kenosis. Kenosis itu dengan cara mengosongkan diri. Dengan melepaskan peranan, status yang melekat pada badan, pikiran, dan perasaan, maka saya akan ketemu dengan diri saya yang sebenarnya. Pada waktu kita kecil, belum punya peranan, belum punya status,
belum punya jabatan, belum punya gelar, belum punya apa-apa, itulah diri kita. Tapi lama-lama kita punya peranan, lama-lama punya status, lama-lama punya prestis, dan kadang-kadang itu membebani kita. Tapi itu bukan diri kita. Pada waktu bayi, pada waktu masih kecil, tanpa peranan, tanpa status pun nggak apa-apa. Kita masih tetap hidup gitu. Nah, kadang-kadang yang membuat kita tidak bisa bertemu dengan seseorang, itu justru statusnya, peranannya, yang melekat pada orang itu. Kalau misalnya, wah dia seorang pejabat, nah saya tidak bisa kenal orang itu karena dia pejabat, ada jarak dengan kita. Nah, peranan, status itu yang kadang-kadang menghambat kita mengenal orang itu yang sebenarnya. Tetapi peranan, status, jabatan itu juga kadang-kadang menghambat kita sendiri mengenali diri kita sendiri. Yang kita kenali adalah jabatannya, yang kita kenali adalah statusnya. Seperti misalnya kita ketemu orang, pakai baju bagus, kemudian tampilannya mentereng, pakai mobil mewah, lalu kita sudah mulai mikir, wah dia ini orang hebat, oh dia ini dari kelas tertentu, tapi kita tidak kenal siapa dia yang sebenarnya. Yang kita kenali adalah statusnya. Maka dengan mengosongkan diri, melepaskan pikiran, perasaan, dan peranan yang melekat pada kita, ada kelegaan, ada ruang tanpa batas yang lega, nyaman, dan damai. Tuhan Yesus bersabda, barang siapa hendak menjadi muridku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Maka ketika kita mengosongkan diri seperti Kristus, kita bisa mengenal diri kita yang sebenarnya, yaitu pribadi yang damai, yang selalu bersama dengan Tuhan, tidak terbebani oleh pikiran, oleh jabatan, oleh embel-embel status. Yang ada adalah Tuhan dan saya. Dan disitulah kedamaian. Kemudian kita bisa mengenali apa yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Di situ kita proses discernment, proses membedakan roh. Yang mumet itu pikiran kita sendiri, yang galau itu perasaan kita. Tetapi diri kita bisa tenang, bisa selalu damai, karena kita bisa mengambil jarak dari pikiran dan perasaan yang berubah-ubah itu. Disitulah kita bisa menemukan kehendak Tuhan yang sebenarnya atas hidup kita. Berikutnya. Nah, Yesus pun mengosongkan diri ya, dalam Filipi bab 2 ayat 6-11 dikatakan seperti ini. Meskipun berwujud Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu Filipi bab 2. Artinya Tuhan mengosongkan diri, terus dia mengosongkan diri. Berwujud Allah tetapi dia melepaskan kealahannya, jadi manusia. Melepaskan lagi kemanusiaannya, menjadi hamba. Turun terus jalannya, mengosongkan diri. Ketika kosong tidak ada apa-apa, bahkan sampai mati di kayu salib, justru di situ ada kehidupan kekal yang tak terbatas. Maka kita juga perlu untuk mengenali kehendak Tuhan, jalannya juga mengosongkan diri. Melepaskan dari jabatan, peranan, dan tidak ada apa-apa lagi. Yang sisa apa? Yang sisa diri saya bersama Tuhan. Dan kemudian mengerti apa yang penting, apa yang dikehendaki Tuhan atas hidup kita. Itulah discernment. Nah, kenapa kita punya tubuh kalau begitu? Kita dengan menyadari sebenarnya, kita akan terlepas dari semua persoalan kalau kita bisa sadar. Karena seluruh persoalan kita terletak pada identifikasi kita terhadap tubuh, perasaan, dan pikiran kita. Kalau kita sakit, kita seperti, waduh, tidak ada harapan. Tidak, yang sakit tubuh kita. Kita lebih dari tubuh itu. Kalau berisi perasaan galau, yang galau itu perasaan kita, bukan sayanya. Saya bisa merasakan, saya bisa menyadari perasaan itu. Juga pikiran. Maka sakit, stres, galau, perselisihan, pertentangan, salah paham, semuanya itu berkaitan dengan tubuh, perasaan, dan pikiran kita. Kalau kita bisa menjaga jarak, maka kita bisa tenang, tetap tenang. Kalau kita bisa melepaskan diri dari tubuh, perasaan, dan pikiran,
Kita akan terlepas dari semua persoalan itu. Tapi kalau demikian, tubuh itu peranannya apa? Pikiran itu peranannya apa? Perasaan itu peranannya apa? Nah, mari kita perhatikan slide berikutnya. Peranan tubuh adalah untuk menjadi ekspresi dari kesadaran kita. Kita membutuhkan ungkapan untuk menyatakan diri. Melalui tubuh, pikiran, dan perasaan, kita ambil bagian dalam peranan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Tubuh kita menjadi sarana untuk mewujudkan peranan kita dalam menciptakan kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Nah, di situ kemudian kita berdiscernment. Apa yang Tuhan kehendaki lewat hidup saya? Kita menjalani peranan kita sebaik-baiknya dengan menggunakan tubuh, pikiran, dan perasaan kita. Sekaligus menyadari bahwa kita melampaui itu semua. Pada saatnya nanti, peranan itu akan berakhir, dan kita akan kembali pada kesadaran murni yang selalu bersama dengan Tuhan, selalu dalam damai sejahtera. Karena sejak sekarang kita sudah sadar bahwa kita itu melampaui badan, pikiran, dan perasaan. Persoalan itu ada di badan, pikiran, dan perasaan. Tapi saya sadar akan semua itu, saya berdiri di belakangnya. Kalau ada persoalan di sana, saya bisa tetap tenang. Dan disitulah awal kita bisa mengetahui kehendak Tuhan. Sadar. Sering terjadi bahwa kita menyamakan diri kita dengan tubuh, menyamakan diri dengan perasaan dan pikiran. Itu masalahnya. Akibatnya, kita tidak sungguh-sungguh sadar siapa diri kita sebenarnya. Pikiran begitu muyak, membuat kita tidak mampu menyadari secara jernih. Itu seperti kalau danau itu keruh, tidak jernih, pikirannya keruh, sehingga tidak bisa menyadari kehendak Tuhan. Perasaan juga naik turun, galau berubah-ubah seperti gelombang. Kalau danau, kalau ada gelombangnya kita juga tidak bisa melihat sampai ke dalam karena ada gelombang dan keruh. Nah, kesadaran membawa kita untuk bisa mengambil jarak dengan tubuh, pikiran, dan perasaan, sehingga kita bisa mengamati semuanya tanpa terlibat, tanpa terganggu, tetap tenang, nyaman, lega, rileks, dan utuh apapun yang terjadi. Kita tetap bisa tenang, tetap bisa lega, tetap bisa rileks, tetap bisa utuh dan penuh. Maka kesadaran itu penting, sadar. Nah, bagaimana mengenali kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan kita kenali dari gerakan hati. Kehendak Tuhan menjadi jelas ketika pikiran kita tidak muyak, tetapi tenang, jernih. Seperti kolam yang tenang sekali dan jernih. Lalu kehendak Tuhan ada di dasar, kita bisa melihatnya. Tapi kalau pikiran kita muyak, kita nggak bisa mendengarkan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ada muncul ketika kita tenang, ketika kita bisa mengambil jarak, ketika kita tidak terlibat dengan pikiran kita, dan kemudian kehendak Tuhan muncul dari dalam hati, menjadi lebih jelas. Juga kehendak Tuhan muncul menjadi lebih jelas, kita bisa sadar dan mengenalinya ketika pikiran kita juga tenang, perasaan kita tenang, tidak bergelombang. Kalau lagi bad mood, sulit untuk mengetahui kehendak Tuhan. Maka pikiran juga harus tenang, jernih, perasaan juga harus tenang. Nah, untuk mengetahui kehendak Tuhan, kita harus menata hati dan menata pikiran, menata perasaan. Karena itu, tadi, semua tentang pikiran, perasaan, dan badan, itu tujuannya supaya kita bisa tenang. Kalau itu berkecamuk, biarkan saja di sana. Sayanya tetap tenang. Karena dengan tenang itu kita bisa mengenali kehendak Tuhan. Itulah discernment, itulah membedakan roh. Kalau misalnya saya sakit hati kepada seseorang, kemudian tersinggung, saya kemudian mengikuti perasaan saya dengan tersinggung dan sebagainya itu, lalu saya tidak mengenali kehendak Tuhan. Yang kita lakukan berdasarkan dorongan tersinggung. Nah, itu maksudnya. Padahal Tuhan menghendaki kita mengasihi, tetapi karena kita tersinggung, kita jadi marah-marah. Itu maksudnya. Untuk bisa mengenali kehendak Tuhan, kita harus tenang, pikirannya tenang, perasaannya tidak bergejolak, seperti danau yang tenang dan jernih, lalu tahu kehendak Tuhan, muncul kehendak Tuhan, dan kemudian kita bersikap yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu caranya kita berdiscernment. Nah, ciri-ciri kehendak Tuhan. Sekarang bagaimana kita bisa tahu itu kehendak Tuhan?
Kehendak Tuhan itu selalu positif, karena Roh Kudus tidak pernah negatif. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu kehendak Tuhan? Yaitu positif. Kalau kita berpikir dan kemudian malah menjadi ragu-ragu, malah berprasangka buruk, itu pasti bukan dari Tuhan. Yang kedua, kehendak Tuhan itu selalu membawa ketenangan, membuat hati lebih nyaman, tenang, dan membesarkan hati, menghibur, meneguhkan. Kita jadi lebih percaya diri, kita lebih yakin akan rencana Tuhan. Kalau kemudian kita bingung, kita ragu-ragu, itu pasti bukan kehendak Tuhan. Itu ciri-cirinya. Menemukan konfirmasi dari firman Tuhan, atau nasihat orang bijak, atau peristiwa yang menggerakkan hati. Jadi kadang-kadang ketika kita sudah mengambil keputusan, tiba-tiba membaca dari firman Tuhan, oh ya benar, berarti ini memang dari Tuhan. Hati lebih damai, lebih tenang. Nah, inilah kehendak Tuhan. Ya. Jadi mengetahui kehendak Tuhan, ini bisa. Dan salah satu untuk mengetahui kehendak Tuhan adalah, datanglah kepadaku, kalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, salah satunya untuk mengetahui kehendak Tuhan adalah datang kepada Tuhan. Datang saja. Lalu nanti kita berpasrah dan kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi pertama-tama kita yang harus datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena sebetulnya Tuhan sudah ada di dalam diri kita, tetapi kadang-kadang kita pergi kemana-mana. Pikirannya kemana, perasaannya bergalau seperti apa, kita tidak sungguh hadir. Maka kita diminta datang kepada Tuhan, hadir di hadapan Tuhan, dalam arti sadar sepenuhnya, maka kita kemudian mengetahui kehendak Tuhan. Lalu Tuhan akan memberikan kelegaan. Dalam Mazmur 46 dikatakan, be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Maka untuk mengetahui kehendak Allah, kita harus duduk diam, tenang, melepaskan pikiran-pikiran, perasaan yang galau itu, dan kemudian menyadari kehadiran Tuhan, dan kemudian di situ kita bisa mengenali kehendak Tuhan. Dalam Yohanes bab 14 dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Pertama-tama untuk mengetahui kehendak Tuhan, harus tidak boleh gelisah. Kalau gelisah kita nggak bisa. Itu seperti gelombang, airnya bergelombang terus, nggak bisa melihat dasarnya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu sabda Tuhan Yesus. Jadi sesudah tidak gelisah, harus ada iman kepada Tuhan, supaya bisa mengetahui kehendak Tuhan. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Maka kita juga harus tahu, tenang, jangan khawatir, karena semuanya sudah ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menyediakan tempat, Tuhan yang menjemput, Tuhan yang ingin selalu bersama kita. Dan apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Nah, ini dasar yang seharusnya menjadi pegangan kita. Untuk bisa membedakan roh, itu pertama harus tenang, harus percaya kepada Tuhan, harus mengandalkan Tuhan, dan percaya bahwa segalanya ada di tangan Tuhan. Kita akan merasa besar hati. Itu ya. Jadi, untuk mengetahui kehendak Tuhan atau discernment. Dengan cara seperti itu, kita bisa mengenali kehendak Tuhan. Nah, mengenali kehendak Tuhan pertama-tama adalah mengenali diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa mengenal diri kita sendiri yang selalu bersama dengan Tuhan, dan karena bersama dengan Tuhan, kita mengenali yang Tuhan kehendaki. Istilahnya seperti ini, kalau ada suami istri yang relasinya bagus sekali, sampai-sampai mereka mengetahui apa yang dikehendaki pasangannya, karena mereka seperti bernafas sama, seirama. Nah, kita kalau dekat dengan Tuhan, dalam ketenangan, dalam kedamaian, kita seperti bisa mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita bernafas seirama dengan nafas Tuhan, sehingga kita bisa mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi syaratnya harus tenang, harus tidak gelisah. Perasaan-perasaan yang galau harus ditenangkan dulu. Pikiran-pikiran yang ribet harus dibuat jernih.
baru kemudian kita bisa mengenali kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita sendiri bingung, karena pikiran kita berkecamuk, perasaan kita bergejolak, seperti danau yang keruh dan bergelombang, tidak bisa melihat kehendak Tuhan. Ciri-ciri kehendak Tuhan selalu membesarkan hati, selalu membuat kita damai, selalu membuat kita tenang, selalu membuat kita lebih percaya. Nah, mudah-mudahan dengan beberapa pedoman ini, kita jadi lebih bisa mengetahui kehendak Tuhan atas hidup kita. Kalau mengambil keputusan, keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Begitu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkenan. Kalau tidak berkenan, minta maaf. Terima kasih. Terima